Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan arus mudik Lebaran 2022. Saudara, ribuan kendaraan pemudik memadati jalur arteri Kerawang, Jawa Barat pada Jumat pagi. Kepadatan terjadi akibat peningkatan volume kendaraan yang terjadi sejak kemarin. Puncak arus mudik Lebaran 2022 mulai terjadi dan ribuan kendaraan roda 2 dan roda 4 memadati jalur mudik arteri Kerawang. Kepadatan terjadi sejak kendaraan memasuki wilayah Persimbangan Pendai hingga wilayah Jalan Raya Purwasari. Titik kemacetan di jalur arteri terjadi mulai dari wilayah Kosambi, Terminal Klari, serta Pancawati. Selain jalur menuju Jawa Tengah, kepadatan jalur arteri juga masih terjadi di jalur arah Jakarta yang merupakan imbas dari penerapan one way yang diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek dari kilometer 47 hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Imbas dari penutupan jalur menuju Jakarta karena diberlakukannya one way di Tol Cipali, arus lalu lintas di Tol Cipularang macet total. Pengendara menyebut kemacetan yang dimulai sejak Jumat dini hari terjadi di beberapa titik. Arus lalu lintas di ruas Tol Cipularang menuju Jakarta macet total. Kendaraan berhenti atau tidak bergerak sama sekali. Bahkan untuk menghemat bahan bakar, pengendara mematikan mesin kendaraannya. Kemacetan ini terpantau di rest area kilometer 72B, wilayah Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat pagi. Menurut sejumlah pengendara, kemacetan sudah terjadi sejak Jumat dini hari, yakni dimulai dari kilometer 81 wilayah Jatiluhur, Purwakarta, hingga gerbang tol Sadang. Kemudian pada Jumat subuh ada pembukaan jalan dengan dialihkan ke jalur alternatif. Namun bagi sebagian kendaraan yang tidak sempat keluar tol, kembali terjebak macet parah di kilometer 72. Kemacetan di sini terjadi hingga 5 kilometer. Ya, tadi lah 2:30 Perjalanan dari mana mau kemana sih? dari Lakbok mau ke Jakarta, Lakbok Ciamis. Macetnya itu tadi di sejak kilometer berapa, Mas? KM 100 ya. 81 lah, mulai 81-an. Itu berhenti banget atau Kita pantau bagaimana situasi terkini dari arus mudik di Tol Cipularang bersama jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan. Selamat siang, Hendri. Apakah kemacetan sudah terurai saat ini? Ya, baik Glenis dan juga pemirsa Kompas TV, saat ini tepatnya pukul 9.30 tadi, kemacetan di Tol Cipularang arah Jakarta, dari Bandung menuju Jakarta sudah mulai terurai dan mobil atau pengguna jalan, para pengendara sudah bisa kembali melajukan kendaraannya untuk melanjutkan perjalanan ke lokasi masing-masing. Sementara sebelumnya sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, yakni diawali dari tol Kalihurip yang menjadi pintu masuk ke arah Jakarta hingga ke kilometer 82. Bisa dikatakan kemacetan mencapai belasan kilometer. Untuk saat ini, arus kendaraan dari arah Bandung menuju Jakarta sudah terpantau, sudah mulai normal kembali, meski kondisinya agak sedikit ramai dan kendaraan-kendaraan ini bisa melaju dengan kecepatan normal, yaitu 60 sampai 100 km per jam. Sementara dapat kami laporkan juga bahwa tadi ketika ada kemacetan di ruas tol Cipali maksud kami tol Cipularang yang sampai berhenti, ada sebuah insiden, yakni sejumlah pengendara dari arah Bandung menuju Jakarta memblokade jalur tol yang ada di sebelahnya atau menuju ke arah Bandung, sehingga sempat juga terjadi kemacetan dari arah Jakarta menuju Bandung. Hal tersebut dilakukan para pengendara yang kesal dan emosi karena berjam-jam harus menunggu kemacetan di ruas tol Cipularang. Sementara informasi yang mereka ketahui bahwa perjalanan arus tol Cipularang dari jam 12 malam hingga jam 5 subuh Jumat pagi tadi bisa dilintasi kendaraan. Tetapi pada kenyataannya justru mereka
terjebak macet tanpa ada informasi atau kejelasan dari pihak yang terkait mengatur arus di jalur Cipularang ini. Glenis. Terkait dengan insiden menutup jalan ini, apakah ada keterangan dari pihak kepolisian ataupun pihak terkait atas aksi sejumlah pengemudi ini? Hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi pihak kepolisian terkait insiden tersebut. Namun yang pasti tadi para pengendara yang merasa kesal itu membawa penghalang jalan, dibawa ke tengah untuk memblokade jalan sehingga arus dari Jakarta menuju Bandung sempat tersendat, dan saat ini untuk arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sudah terlihat bisa jalan kembali. Dengan demikian berarti bisa dipastikan bahwa pemblokadean tersebut sudah dibuka oleh para pengendara, dan dimungkinkan ada pihak kepolisian yang sudah tiba di lokasi untuk melakukan pengamanan jalur tol Cipularang. Ya, hari ini kan memang diprediksi juga akan terjadi puncak arus mudik menuju ke Pulau Jawa, timur Pulau Jawa. Apakah juga penutupan jalan menuju ke arah Jakarta ini sudah masuk dalam rekayasa lalu lintas yang disiapkan memang sebelumnya? Sebenarnya untuk rekayasa lalu lintas penutupan jalan one way yang dilakukan di Tol Cipali terjadwal sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan kepada kepolisian. Yakni jika kemarin dilakukan seperti kemarin misalnya jika dilakukan one way dari pukul 5 sampai 12 malam, maka 2 jam sebelumnya jalur sudah disterilkan. Namun setelah one way selesai, arus bisa kembali bergulir secara normal. Seperti halnya di Cipularang ini, seharusnya ketika one way sudah selesai diberlakukan jam 12 malam tadi, arus di lajur atau di jalur tol Cipularang ini sudah bisa diberlakukan atau digunakan oleh para pengendara. Namun kenyataannya para pengendara justru menemui kemacetan yang sangat panjang tanpa mereka tahu apa sebenarnya penyebab yang menjadi masalah dalam kemacetan yang terjadi di hari hingga pagi ini, Dennis. Berarti memang ada kebijakan yang di luar dari kesepakatan awal, yaitu one way di arah menuju Jawa, namun ini terjadi penyekatan begitu di arah Jakarta. Lantas juga bagaimana, apakah ini juga berdampak pada jalur arteri di sana? Baik, Glenis dan juga saudara, pantauan kami hingga saat ini arus di jalur arteri Purwakarta menuju Karawang, Bekasi, dan Jakarta juga terpantau padat karena mobil-mobil yang sempat keluar dari jalur tol Cipularang maupun tol Cipali maksud kami semuanya bertumpuk menjadi satu. Jika para pengemudi atau pengendara atau pengguna jalan yang keluar dari tol Cipularang nantinya akan keluar dari tol Sadang atau tol Jatiluhur yang kemudian akan menuju ke arah Cikopo yang akan diarahkan ke ke daerah kawasan industri Bukit Indah yang akan tembus ke wilayah Karawang. Pun sebaliknya pun begitu juga dengan yang dari arah Cirebon maupun Subang, kendaraan-kendaraan tersebut akan diarahkan menuju jalur alternatif kawasan industri Bukit Indah yang nantinya akan keluar di wilayah Karawang, Bekasi hingga Jakarta. Namun hingga saat ini kondisi lalu lintas di jalur alternatif sendiri, informasi yang kami terima juga mengalami kemacetan yang begitu panjang. Glenis. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendri Setiawan dari Purwakarta, Jawa Barat.